Gimana nih kalian? Udah pada cukup belum istirahatnya? Kan kemarin malam kita sempet nih ya, ada diadakan games bonding ya, bareng Gugus dan Banggus masing-masing. Nah, sekali lagi kakak pengen ngucapin nih terima kasih khususnya buat Gugus kakak nih ya, buat udah bikin seru, udah bikin rame kemarin pas main apa tuh gamenya? Two Truths One Lie ya? Oke. Sumpah deh, kakak kemarin pas waktu main bareng sama Gugus kakak tuh kenal lebih lanjut ya dengan apa member-member kakak itu ya. Agak-agak ada yang unik, ada yang bervariatif gitu karakternya. Tapi nggak cuman itu, kakak harap juga buat kalian dari Gugus 27 tuh juga makin kenal ya sama anggota anggota gugus kalian, serta juga dengan kakak panggus kalian melalui games bonding tersebut. Nah, mungkin ada dari kalian tuh yang kemarin kayak, ya kok udahan sih, padahal masih seru, pengen lanjut, atau mungkin gak sempet ikutan gitu ya. Pas waktu ngeliat HP kaget gitu, banyak banget notification dari grup gugus kalian, kira ada informasi apa gitu, ternyata lagi pada main games gitu ya. Nah, mungkin kalian ada yang beberapa yang kayak gitu, tapi jangan khawatir ya, soalnya kita masih banyak kok punya waktu untuk main dan hangout bareng, oke? Nah, kakak pengen nanya nih, gimana nih kalian hari ini di pagi ini? Acaranya pagi banget ya, nggak pada ngantuk-ngantukan kan ya? Semangat ya, dan semoga kalian sebelum masuk ruangan ini, kalian udah siap-siap, udah pada makan, udah pada mandi, udah siapin alat tulis, karena kita bakal ada sesi materi dari kakak-kakak mentor kita. Bakalan padet, jadi kakak harap kalian nggak kecapean atau kelayangan, oke? Um, Kakak lanjut dulu ya sebelum kita masuk ke pemaparan materi nih. Kakak pengen perkenalan diri lagi nih. Mungkin kalian kemarin lupa gitu kakak siapa ya. Jadi kakak ulang lagi. Perkenalkan, nama kakak Sharon Grace, bisa dipanggil Sharon. Kakak dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi Farmasi, Angkatan 2019. Nah, udah sekian aja dari kakak, nggak usah banyak-banyak ya. Kita lanjut aja ke, oh ya, sebelum kita masuk ke mentoring, pemaparan materi dari mentor kita, yuk kita lihat dulu CV dari kakaknya. Nah, bisa dilihat di screen ini CV dari kakak mentor organisasi kita. Jadi, mana nih ya? Gak ngeblur ya. Jadi, kakak mentor kita hari ini adalah Iko Mang Adi Mulyana, merupakan mentor organisasi Student Day 2021 Universitas Udayana. Jadi, kakak ini lahir di Jembrana pada 2 Mei 2002 dan merupakan mahasiswa dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Juga bisa dilihat IG-nya @adimulyana999. Nah, track record kakaknya ini adalah staff PSDM BMPM Universitas Udayana, runner up 2 Bagus Jembrana 2018, ketua OSIS SMA N2 Negara periode 2017-2018, peserta terbaik 3 pemimpin muda Udayana 9, dan merupakan Korum KPB Kabupaten Jembrana tahun 2019. Oke, jadi itu merupakan CV dari kakak mentor kita hari ini. Jadi kakak harap kalian nanti cermatin ya dan dicatat materi-materi yang diberikan karena bakal membantu banget nih buat pembuatan penugasan mission kalian serta untuk kehidupan kemahasiswaan kalian nantinya. Oke, di situ aja ya dari kakak. Ya, kita mulai simak yuk materi dari kakak mentor kita. Untuk Kak Adi, waktu dan tempat dipersilakan ya. Aku belum kelihatan. Tes. Oke, suara kakak sudah kedengeran teman-teman? Masuk Kak. Oke, di layar udah kelihatan ya kakak? Masuk Kak.
FPS. Oke, halo teman-teman. Suara kakak udah kedengeran? Sudah, Kak? Oke, udah kelihatan kakak? Oke. Jadi sebelumnya selamat pagi teman-teman. Tadi karena udah dikenalin ya sama Kak Sharon, mungkin tak elok ya rasanya gitu. Bila kita udah bertemu seperti ini, namun kakak belum memperkenalkan diri secara langsung teman-teman. Jadi sebelumnya izinkan kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama kakak Iko Mangadi Mulyana. Kakak akrab dipanggil Adi atau bisa dipanggil kakak Adi juga, bisa silakan. Suaranya hilang ya? Oh, udah masuk. Oke. Terima kasih. Oke, mungkin mohon maaf teman-teman atas ketidaknyamanannya teman-teman karena ini ada beberapa kesalahan teknis. Eh, Mungkin sekali lagi kakak pengen teman-teman absen dulu deh. Kalian dari mana aja? Kalau kakak sendiri kan dari Jemberane nih. Kalau kalian dari mana aja? Kakak pengen tahu kalian sekarang dari mana aja. Bisa diisi ya di kolom chat di bawah. Beleleng, Gianyar, Denpasar, Badung, Taman Pasar Situ, Karangasem, Tabanan. Oke. Oh, semua dari Bali nih ya. Ada yang dari luar Bali nggak? Patuh beli ucap lagi di penggol. Ini semua tahun baru ya. Mantap. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin gini ya. Karena kakak lihat tadi teman-teman ada yang kayaknya ngantuk, ada yang kayaknya lesu gitu. Mungkin untuk membakar semangat kita pagi ini, kakak punya satu jargon nih buat teman-teman semua. Kalau kakak bilang selamat pagi Udayana, teman-teman tinggal jawab fokus, enjoy, energik. Oke? Nah, sekali lagi ya kakak ulang.
Kalau kakak bilang selamat pagi Udayana, teman-teman tinggal jawab fokus, enjoy, energik. Oke? Kita coba bareng-bareng ya. Oke, kita coba nih. 1, 2, 3. Selamat pagi Udayana. Fokus, Fokus, Enjoy energi. Energi. enjoy energi. Good, enjoy energi. Oke teman-teman bisa on cam ya? Nggak seru Good, deh enjoy kayaknya energi. kalau kakak on cam di sini cuman sama beberapa teman-teman aja. Yuk yang belum on cam kita on cam dulu sebelum kita masuk ke pemaparan. Fokus, enjoy energi. Tunggu teman-teman yang lain on cam. Ini kakak punya persembahan video dari teman-teman mentor organisasi. Nah, mungkin persiapkan dulu posisi senyaman mungkin, persiapkan headset kalian, pastikan volumenya udah oke, karena akan ada beberapa pesan dari teman-teman mentor organisasi. Jadi persiapkan diri kalian, ini videonya. Sampai pada akhirnya aku dipercaya sebagai Kepala Departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa pada sebuah organisasi. Oleh karena itu, aku harus bisa membagi waktuku dengan baik, sehingga dapat berbagai kegiatan kemahasiswaan dalam satu waktu sekaligus. Sehingga itu semua tidak mengganggu kewajiban utamaku belajar. Sebagai Kepala Departemen, aku Hai, aku Adi. Aku adalah salah satu mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana. Aku tergolong mahasiswa yang aktif dalam segala bidang, termasuk organisasi. Berbagai kegiatan kemahasiswaan sudah kuselami, baik tingkat prodi, fakultas, bahkan universitas. Bagiku tiada hari tanpa rapat. Memang itu bukanlah suatu hal yang mudah, di mana aku harus berjuang dari awal dan pantang menyerah. Rintangan dan permasalahan pun kerap kali datang bagaikan ratusan paku yang berada di setiap langkahku. Namun, semua berhasil aku lalui berkat bantuan dan support dari semua rekan organisasiku. Sampai pada akhirnya aku dipercaya sebagai Kepala Departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa pada sebuah organisasi. Oleh karena itu, aku harus tetap bisa membagi waktuku dengan baik, sehingga dapat mengikuti berbagai kegiatan kemahasiswaan dalam satu waktu sekaligus. Sehingga itu semua tidak mengganggu kewajiban utamaku belajar. Sebagai kepala departemen, aku memiliki tanggung jawab yang besar kepada anggota, tugas, dan atasanku. Karena kegigihanku, aku dikenal sebagai kepala departemen yang cerdas, aktif, dermawan, asik, dan suka bergaul. Aku selalu berusaha membagi tugas untuk anggota organisasiku dengan baik, mengelola suasana kekeluargaan yang hangat, dan pastinya berhasil menyukseskan semua program kerja yang ada pada departemenku. Hal ini membuatku tidak henti-hentinya aktif untuk berorganisasi. Hingga pada akhirnya, aku dikenal oleh banyak orang. Awal semester berkesempatan untuk merencanakan kegiatan apa saja yang akan dilakukan selain kuliah.
khususnya kalian, para mahasiswa baru Ksatria Muda Udayana. Karena sejatinya, menjadi hebat itu tidak hanya berwawasan luas, tetapi juga mampu memberikan kebermanfaatan. Organisasi kemahasiswaan merupakan wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan kapasitas kemahasiswaannya berupa aspirasi, inisiasi, atau gagasan-gagasan positif dan kreatif. Untuk itu, wahai Ksatria Muda Udayana, apapun jalan yang kamu pilih, apapun jalan yang kamu tuju, pastikanlah kamu melakukannya dengan bersih. Berikan tadi hanya sebuah gambaran ideal bagi seorang mahasiswa. Dan kalianlah yang menjadi mahasiswa ideal. Halo semuanya, kenalin nama aku Ibu Anak Aku akan bersama saudara aku dari Fakultas Komunitas Udayana angkatan 2019. Kenalkan, nama aku Beta Nurgida, akan dipanggil Luka dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Publik, Angkatan 2020. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Aku dari Fakultas Hukum angkatan 2019. Hai, aku Adiful dari Fakultas Hukum angkatan 2020. Kenalkan, nama aku Nibadika Pratani, dasar Fakultas Karin. Aku adalah mahasiswa dari Fakultas Kedokteran, Program Studi Sarjana Ilmu Keperawatan dan Universitas Angkatan 2019. Salah satu pemilihan organisasi untuk mengisi waktu luangku di kala kuliah adalah karena merasa sejak dulu bahwa organisasi atau kepanitiaan ini merupakan rumah bukan dalam bangunan, namun rumah untuk pulang, belajar, dan untuk proses hidup. Salah satu bergabung dalam sebuah pendidikan organisasi adalah ingin belajar bagaimana menghadapi dinamika dan belajar anak muda dalam tim untuk menyelesaikan suatu masalah. Oke, jadi alasan aku mengapa aku memilih organisasi di tengah sebuah kuliah, yaitu yang pertama, aku ingin membangun relasi di antara orang-orang sekitar. Kemudian yang kedua, aku ingin menambah wawasan aku yang tidak aku dapat sewaktu aku berkuliah, seperti bertanggung jawab, kepemimpinan yang sejatinya akan bermanfaat untuk saya nanti datang. Bersama aku dari semuanya, dan aku juga bisa menjadi percaya diri lagi, yakin akan kemampuan itu aku menjadi lebih bisa lagi dalam komunikasi baik itu dengan kita, ketika akan proses ini yang kedua, karena alasannya organisasi itu tidak berkaitan dengan Perubahan yang kakak dapat dalam berorganisasi, selain kakak juga mampu mengembangkan soft skill, kakak juga dapat menyelesaikan permasalahan yang ada atau sebagai problem. Perubahan yang paling signifikan yang aku rasakan adalah bagaimana cara membagi waktu dengan baik antara perkuliahan dan juga organisasi. Orang untuk kalian memakai siswa baru, pahamilah bahwa sebenarnya setiap orang adalah guru dan setiap tempat adalah sekolah. Maka dari itu, belajarlah dimanapun kamu berada, belajarlah dengan siapa saja. Jadilah sebagai gelas kosong yang senantiasa siap mengisi dengan harapan baru. Jangan pernah takut untuk mencoba, jangan pernah takut untuk Kuliah itu menyenangkan, semangat yang berkembang juga jauh lebih besar. Ini adalah saatnya untuk kamu eksplorasi pendidikan. yang pernah mau untuk bergabung dalam organisasi. Berorganisasi baik yang atau bagaimana sih dan potensi apa yang ada jadi itu satu proses kembali lagi dari lagi. belajar tentu adalah sebuah kebaikan. Namun merugilah kawan. Ketika kesempatan besar ini datang, pada bangku kuliah mata menjadi sosok yang tangguh untuk masa depan yang lebih baik lagi.
Tes, tes. Oke, suara kakak sudah kedengeran teman-teman? Oke, kasih jempolnya dong kalau udah kelihatan, kalau udah kedengeran. Oke, terima kasih. Mungkin bisa kasih reaksinya dulu deh teman-teman dari videonya yang tadi. Datang terlebih dahulu kepada teman-teman. Selamat datang di Universitas Udayana. Selamat datang kalian wahai Ksatria Muda Udayana. Kakak harap nanti ke depannya kalian bisa jadi orang-orang hebat, bahkan menggantikan teman-teman yang ada di sini juga. Oke, mungkin kakak mau langsung berlanjut ke materi aja ya teman-teman. Nah, di sini kakak punya 4 poin teman-teman. Poin yang pertama itu organisasi, manusia sebagai makhluk sosial. Yang kedua interaksi. Yang ketiga kolaborasi. Yang keempat kebermanfaatan. Oke, pertanyaannya, apa hubungan 4 poin di atas dengan organisasi? Mungkin di awal ada yang mau mencoba menjawab nggak? Apa hubungan 4 poin di atas? Silakan langsung on cam aja boleh Pak teman-teman. Oke, ada yang mau mencoba menjawab? Oke, kalau nggak gini deh teman-teman. Jadi ini 4 hal ini adalah proses latar belakang bagaimana organisasi itu berdiri teman-teman. Yang pertama dimulai dari manusia sebagai seorang makhluk sosial, yang dimana dalam setiap kehidupan sosialnya ataupun keterlibatan di dalam masyarakat campur tangan orang lain. Mereka pastinya akan melakukan interaksi, dan ketika mereka melakukan interaksi saling bermanfaatan. Nah, itu adalah proses adanya organisasi, teman-teman. Ketika kita memahami bahwasanya kita tidak dapat menyelesaikan satu permasalahan sendiri, maka kita akan berserikat bersama dan itu teman-teman. Itu adalah latar belakang sebagai di awal kenapa organisasi itu ada. Kalian apa yang terlintas di pikiran kita bicara tentang organisasi? Kalau kalian ngerasa bahwa organisasi rasanya oke, putus-putus ya. Oke, suara kakak sama videonya nggak terdengar jelas ya. Oke. Mohon ditunggu sebentar ya teman-teman. Ada. Terkira sendiri.
Teman saya kasus bilang, saya akan pindah ke divisi ini. Tes. Cek 1, 2, 3. Suara kakak kedengeran teman-teman? Kedengeran? Kalau kedengeran kasih kakak jempol ya kayak ini. Oke. Sekali lagi kakak mohon maaf banget teman-teman kalau memang sempat ada kesalahan teknis tadi karena beberapa hal. Mungkin sekarang kakak bakalan join lewat sini aja ya teman-teman. Mohon maaf kalau tampilannya memang ala kadarnya aja ya. Oke, mungkin tanpa membuang-buang waktu lagi kakak pengen nge-share beberapa hal ke teman-teman. Nah, share screen dari kakak udah kelihatan teman-teman? Kalau udah kasih jempol. Oke, mantap sekali. Nah, kakak di sini punya 4 poin ya. Manusia sebagai makhluk sosial, interaksi, kolaborasi, dan kebermanfaatan. Pertanyaannya, apa hubungan 4 poin di atas dengan organisasi, teman-teman? Hubungan dari 4 poin ini adalah diawali, jadi 4 hal ini adalah proses ataupun latar belakang adanya organisasi. Berawal dari manusia sebagai seorang makhluk sosial, mereka melakukan interaksi. Dari interaksi inilah mereka saling memahami dan mengeluarkan keresahannya, sehingga mereka bisa saling mengisi dalam bentuk kolaborasi. Kolaborasi inilah yang akan mereka lakukan untuk mencapai satu kebermanfaatan, teman-teman. Nah, jadi apapun organisasinya, apapun bentuk perkumpulannya, pasti mereka pada akhirnya akan bermuara kepada kebermanfaatan, teman-teman. Kenapa mereka bersama-sama? Kenapa mereka berkumpul? Karena ini, sehelai lidi bisa dipatahkan dengan mudah, namun segenggam lidi akan menjadi kuat dan sulit untuk dipatahkan. Nah, yang artinya ketika kita bersama, kita akan jauh lebih kuat. Dan kalau kita sendiri, ya kalian tahu, pasti akan jauh hasil yang kita dapatkan akan lebih luar biasa ketika kita bersama, teman-teman. Mungkin karena waktunya singkat, teman-teman, kakak sedikit singkatin aja ya, teman-teman. Jadi di sini kakak punya beberapa peristiwa, mulai dari Budi Utomo, Kongres Pemuda, Proklamasi, Reformasi, dan RUU KUHP. Nah, apa hubungan 5 kejadian ini dengan organisasi? Jadi 5 kejadian ini adalah contoh fakta sejarah yang mengatakan bahwasanya peran dari mahasiswa, peran dari organisasi mahasiswa ataupun organisasi kepemudaan itu memiliki peran yang sangat luar biasa, teman-teman. Kita lihat mulai dari Budi Utomo aja. Di sini adalah cikal bakal munculnya organisasi kepemudaan ataupun organisasi kemahasiswaan. Selanjutnya, karena telah dipantik dengan api semangat yang besar pada masa organisasi Budi Utomo, muncullah Kongres Pemuda pada tahun 1928 yang melahirkan, mungkin teman-teman juga udah tahu ya, di sana ada Sumpah Pemuda. Nah, mungkin untuk selanjutnya nih nggak perlu kakak jelasin panjang lebar, teman-teman, kan teman-teman juga pasti tahu tentang proklamasi, reformasi, RUU KUHP, bagaimana peran mahasiswa yang ada dalam setiap kejadian itu. Nah, namun hal yang perlu kita pahami di sini, teman-teman, bahwa yang paling penting bukanlah rincian tentang bagaimana peristiwa itu terjadi, tapi bagaimana makna yang ada di dalam setiap peristiwa itu, teman-teman. Satu makna yang paling penting adalah di mana mahasiswa ataupun organisasi mahasiswa itu dapat membuat perubahan yang besar, teman-teman. Mungkin kakak next saja. Nah, di sini kakak punya nilai dasar organisasi dan konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, mungkin tadi di awal kakak udah ngejelasin tentang organisasi ya. Bagaimana pada akhirnya organisasi itu akan bermuara kepada kebermanfaatan. Nah, begitu juga dengan konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Mungkin teman-teman juga pernah mendengar kata istilah Tri Rahayu. Jadi dalam Tri Rahayu itu
eh, ada 3 kata utama yang mencerminkan bagaimana tujuan pendidikan itu dijalankan. Yang pertama, Hamemayu Hayuning Sariro, yang artinya pendidikan pada akhirnya akan bermuara ataupun memberikan kebermanfaatan untuk dirinya sendiri, untuk keluarga maupun untuk lingkungan sekitar. Yang kedua, Hamemayu Hayuning Bongso, yang artinya bahwasanya pendidikan pada akhirnya akan bermanfaat untuk bangsa. Dan yang terakhir, Hamemayu Hayuning Bowono, yang artinya pendidikan akan bermuara kepada kebermanfaatan untuk dunia. Segitu luasnya teman-teman konsep dari pendidikan itu sendiri. Nah, lalu apa hubungan antara nilai dasar organisasi dan konsep pendidikan ini? Dua hal ini memiliki satu poin utama, yakni kebermanfaatan. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwasanya ketika kita ikut organisasi, itu artinya kita telah menjalankan tujuan dari pendidikan itu sendiri. Gitu, teman-teman. Oke, selanjutnya kakak di sini memiliki 4 poin: mahasiswa, akademik, pengabdian, dan organisasi. Mungkin teman-teman udah nggak asing lagi ya sama 3 bidang ini. Jadi ini adalah cerminan dari Tridharma perguruan tinggi, dari bidang akademik, pengabdian, maupun organisasi. Satu hal yang penting kalian pahami, bahwasanya ketiga hal ini bukanlah satu kesatuan yang berbeda, teman-teman. Ini adalah satu kesatuan yang menjadi satu. Sebagai contoh nih, ketika kita ingin mengabdi, pastinya pengabdian yang kita lakukan saat kita sendiri dan saat kita berorganisasi itu akan jauh maknanya lebih besar. Kebermanfaatan yang bisa kita berikan jauh lebih besar, teman-teman. Jadi ketika kita mengabdi, kita pastinya akan berorganisasi. Ketika kita melakukan proses akademik, kita juga pastinya akan berorganisasi, teman-teman. Itu. Jadi yang paling penting di sini adalah bagaimana kita memaknai tujuan dari pendidikan itu. Mungkin kakak di sini mengutip pernyataan dari Tan Malaka ya, bahwasanya tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkokoh kemauan, dan memperhalus perasaan. Dari ketiga hal ini tidak akan pernah tidak bisa kita dapatkan secara sempurna bila kita hanya mengandalkan bangku kuliah saja untuk menuntaskan pendidikan, teman-teman. Jadi kita membutuhkan adanya organisasi, kita membutuhkan adanya pengabdian. Untuk apa? Untuk mempertajam kecerdasan kita, untuk memperkokoh kemauan kita, untuk memperhalus perasaan kita. Kita tak akan pernah tahu apa yang terjadi dalam masyarakat bila kita tidak hadir dalam masyarakat sendiri dengan bentuk pengabdian. Kita tak akan pernah tahu bagaimana kedepannya bangsa Indonesia ini, karena kita memiliki peran yang sangat besar di sini, teman-teman. Gitu. Oke, selanjutnya. Organisasi mahasiswa sebagai jalan untuk berkontribusi dalam menuntaskan tanggung jawab dan peran mahasiswa. Oke, mungkin di sini teman-teman kakak agak sedikit ngebut ya untuk memaparkan materinya. Nanti kita kalau ada teman-teman yang punya pertanyaan disimpan dulu, teman-teman. Disiapkan aja. Nanti kita akan diskusi di sesi terakhir, teman-teman ya. Kalau memang ada penyampaian yang rasanya menurut kalian kurang gitu, nanti kita akan tanya jawab di akhir, teman-teman. Nah, kakak lanjutkan ya. Kakak garis bawahi di sini organisasi mahasiswa sebagai jalan. Kenapa kakak mengatakan organisasi itu sebagai jalan? Karena satu hal nih, teman-teman. Mungkin buat catatan juga untuk teman-teman sendiri ya. Organisasi itu tidak bisa menjanjikan bahwa kamu akan berubah menjadi hebat. Organisasi tidak pernah bisa menjanjikan kamu akan menjadi orang yang hebat. Namun organisasi akan memberikan kesempatan bagi kalian untuk bisa menjadi orang yang hebat, teman-teman. Jadi ketika teman-teman hadir dalam organisasi dan teman-teman memiliki harapan yang lebih gitu, bahwa organisasi ini akan bisa merubah teman-teman menjadi orang yang hebat, teman-teman salah. Karena semua hal itu akan bermuara pada diri teman-teman sendiri. Teman-teman lah yang akan nanti menentukan kalian mau jadi orang apa, menjadi orang hebatkah, menjadi mahasiswa kupu-kupu kah, menjadi mahasiswa kura-kura kah, atau lain-lain, teman-teman. Oke, dan di sini kakak lanjutkan untuk berkontribusi dalam menuntaskan tanggung jawab dan peran mahasiswa. Berbicara tentang peran mahasiswa sebenarnya akan ada banyak peran mahasiswa yang ada banyak peran yang ditanggung oleh mahasiswa. Mungkin teman-teman udah sering dengar kalau mahasiswa tuh sebagai agent of change, social control, iron stock, guardian of value, dan lain sebagainya. Proses inilah yang akan nantinya mempertemukan kita pada proses menuntaskan pendidikan, teman-teman. Jadi organisasi mahasiswa inilah yang nantinya akan mengoptimalkan implementasi dari pendidikan kita sendiri.
Itu. Oke, kakak lanjut ke kolaborasi. Kolaborasi sebenarnya merupakan nilai esensial yang paling penting dan setiap organisasi pasti akan mengalami hal ini. Karena kita akan berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda latar belakangnya, berbeda soft skill-nya, berbeda pemikiran maupun sifatnya teman-teman. Namun kolaborasi menjadi hal yang penting dalam organisasi karena kita akan saling mengisi. Gitu. Ibaratkan organ tubuh deh teman-teman. Organ itu kan kumpulan dari jaringan ya, yang membentuk suatu struktur untuk menjalankan suatu fungsi. Nah, ketika satu organ mengalami suatu kegagalan ataupun permasalah, maka organ-organ yang lain akan tetap merasakannya, teman-teman. Sebagai contoh nih, kalau dalam organisasi, ada satu kepanitiaan. Ada ketua, ada wakil, sekretaris, dan bendahara. Nah, dalam satu ketika bendaharanya tuh sakit atau nggak bisa ngejalanin. Pastinya nanti perjalanan event ataupun kegiatan yang mereka lakukan tidak akan bisa berjalan dengan maksimal, teman-teman. Jadi segitu pentingnya kolaborasi. Nah, kalau diimplementasikan dalam bentuk kehidupan sehari-hari yang kakak analogikan sebagai organ tubuh tadi, kita tak akan bisa makan bersama keluarga kita kalau fungsi dari organ-organ sendiri kita tuh tidak berjalan dengan baik dan lain sebagainya. Oke, di sini kakak punya 3 poin penting, teman-teman. Mungkin sebagai catatan juga buat teman-teman, silakan dicatat bila perlu, tentang kepercayaan, komitmen, dan loyalitas. Ini adalah hal yang sangat penting ketika teman-teman hadir dalam organisasi. Dimulai dari kepercayaan. Ketika teman-teman telah percaya bahwasanya suatu organisasi ini bisa membuat teman-teman menjadi orang yang hebat, maka teman-teman akan memiliki komitmen untuk hadir di sana. Saat komitmen ini sudah bisa kalian dapatkan, komitmen ini sudah bisa kalian dapat raih gitu, kalian pasti akan muncul rasa apa ya? Nah, kakak sebut aja rasa cinta ya teman-teman. Cinta terhadap organisasi. Cinta nggak hanya tentang pacar ya teman-teman. Jadi cinta terhadap organisasi. Ada yang senyum-senyum ngomongin cinta? Oke. Jadi berbicara tentang komitmen tuh bukan hanya komitmen dengan pacar kita aja, tapi komitmen juga dengan organisasi. Ketika kita udah punya rasa cinta dan kasih ini, maka akan ada loyalitas dalam diri kita sendiri. Nah, namun teman-teman, sebagai catatan, saat teman-teman udah punya kepercayaan yang hebat, komitmen yang besar, loyalitas yang sangat luar biasa terhadap organisasi, jangan sampai teman-teman menjadi sosok yang fanatik. Itu satu pesan buat kalian ya. Jangan pernah menjadi orang yang fanatik terhadap organisasi yang teman-teman ikuti. Oke, terakhir. Bagaimana realita kehidupan organisasi mahasiswa? Mungkin di sini kakak ingin berbagi prinsip aja ke teman-teman yang lain. Bahwasanya kakak punya satu prinsip hidup. Prinsip itu ibaratkan diri kita sebagai gelas kosong, teman-teman. Gelas kosong seperti apa? Gelas kosong yang senantiasa siap mengisi dengan hal-hal yang baru. Jangan pernah menganggap diri kita tuh sebagai orang yang hebat. Merendahlah serendah mungkin sampai nggak ada orang yang bisa merendahkan kita, teman-teman. Karena ketika kita sudah merasa bahwa diri kita hebat, maka kita akan menutup segala peluang, segala ilmu-ilmu yang masuk ke dalam diri kita akan menutup semua kesempatan itu. Jadi tetaplah menjadi gelas kosong yang senantiasa siap mengisi dengan hal-hal yang baru. Dan mungkin satu hal lagi yang pengen kakak tekanin ke teman-teman, kakak merasa bahwasanya dalam realita organisasi kemahasiswaan ini, kakak merasa organisasi itu adalah rumah, teman-teman. Kenapa kakak sebut rumah? Rumah bukan dalam bentuk bangunan, namun dalam bentuk tempat kita pulang, tempat kita berbenah, tempat kita berproses, gitu. Jadi teman-teman harus bisa memaknai ketika teman-teman nanti hadir dalam organisasi, anggap saja organisasi itu sebagai rumah teman-teman sendiri. Kayak gitu. Mungkin ini ada beberapa foto-foto ya dari teman-teman mentor organisasi. Ini ada Kak Karin, Kak Yang, Kak Coel, Kak Nuke, sama ya itu ada fotonya kakak juga. Nah, mungkin nanti lebih banyak kita akan bahas dalam diskusi ya teman-teman. Oke, jangan dipendam, silakan tanyakan. Kakak terbuka aja sama teman-teman. Silakan kalau teman-teman mau bertanya tentang apa saja, kakak terbuka, kakak persilakan. Mungkin sebelum teman-teman kalau ada yang mau bertanya, kakak punya satu format nih untuk pertanyaannya, nama _gugus _ pertanyaannya. Silakan bisa diisi teman-teman. Kalau ada yang ingin bertanya,
terkait dengan realita kehidupan kampus, tentang organisasi, tentang apa aja, bebas teman-teman. Oke. Suara kakak kedengeran jelas teman-teman? Kalau jelas, kasih jempolnya ya. Oh jelas, oke, terima kasih. Oke, silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Kalau enggak, kakak nih yang mau nanya sama teman-teman nih. Kakak mau nanya ke siapa ya? Putu Gede Mahardika. Putu Gede Mahardika, bisa dengar suara kakak? Siap, bisa Kak. Oke, kakak pengen nanya sama kamu. Apa yang pertama kali ada di pikiran kamu ketika dengar kata organisasi? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di pikiran saya ketika mendengar kata organisasi itu, terlintas ada orang dengan perkumpulan orang yang banyak, kemudian dengan tujuan yang sama ke depannya, sehingga menghasilkan sesuatu yang sesuatu seperti apa yang direncanakan ke depannya. Sekian, terima kasih Kak. Oke, luar biasa sekali. Ada yang mau ngasih pendapat lain? Mungkin kakak mau tunjuk siapa ya? Sambil nunggu teman-teman yang mau nanya ini. Kakak mau, tadi karena udah cowok ya, kakak sekarang mau cewek. Oke, jangan tegang-tegang. Oh, kakak mau Putu Mutiara Orla siapa nih? Di Putu dari Gugus 27. Mutiara Kak. Oke, siap. Silakan. Ya, Pertanyaannya sama. jadi Apa yang Mutiara. Jadi silakan. menurut saya organisasi itu perkumpulan orang-orang yang berbeda-beda, jadi dengan berbeda karakteristik itu, mereka mempunyai tujuan yang sama, jadi berkolaborasi dengan tujuan yang sama, jadi mereka bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi mirip-mirip kayak yang tadi dijelaskan, cuma beda kata aja sih, kayak gitu. Oke, berarti udah masuk ya apa yang kakak bilang tadi ya? Udah. Oke, makasih banyak. Iya, Oke. Kak. Oke, pertanyaan kedua deh nih buat teman-teman semua. Hal apa yang harus kita miliki dalam organisasi? Maksud kakak nih bukan hanya yang kakak bilang tadi ya, di luar hal yang kakak bilang tadi. Menurut kalian apa hal yang paling penting untuk kita miliki ketika kita ada dalam organisasi? Kakak mau, tadi karena udah cewek, kakak sekarang mau cowok. Siapa ya? Mungkin ada relawan mungkin yang mau menjawab? Saya Kak. Oke, siapa ini? Perkenalkan nama saya Leni Dewi dari Gugus 27 nomor urut 51. Oke, silakan. Baik Kak, selain yang disebutkan tadi, dalam berorganisasi mungkin yang diperlukan adalah rasa saling memahami. Misalnya saat merencanakan sesuatu, kita akan mengeluarkan pendapat. Nah, di mana pasti ada perbedaan antara pendapat sendiri dan pendapat orang lain. Jadi, jika kita memiliki rasa tenggang rasa, dalam mencari jalan tengah dari perbedaan pendapat ini tidak akan menimbulkan konflik yang berlebihan yang dapat nantinya memuncul hal yang buruk seperti bubar. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali. Benar. Apa kata teman kalian bahwasanya kita harus punya rasa. Karena kakak seperti yang kakak bilang tadi, gimana kita menjalankan organisasi itu harus dengan penuh rasa kasih sayang, teman-teman. Harus penuh dengan cinta. Karena ketika kita telah memiliki cinta dalam organisasi, maka komitmen dan loyalitas akan muncul dalam diri kita. Dan mungkin kalau teman-teman di sini kakak pahami ya, kalau mungkin ada 3 tipe dari kalian nih. Ada yang udah sering berorganisasi atau udah lama berorganisasi, ada yang baru bergelut di organisasi, atau bahkan ada yang belum sama sekali pernah untuk berorganisasi. Nah, rasa cinta kasih ini harus kita maknai teman-teman. Harus kita rasain gitu. Karena ketika kita udah bisa ngerasain rasa cinta dalam organisasi, kita nggak bakalan pernah ngerasa capek gitu kalau kita berorganisasi. Mungkin itu. Oke, di sini udah banyak sekali ada pertanyaan ya. Oke, luar biasa sekali. Kakak
pengen siapa ya? Dari ini, Kade Adinda Surya Dewi dari Gugus 28. Mungkin bisa langsung tanya secara langsung aja, bisa on mic. Halo, bisa didengar? Oke, sudah kedengaran. Baik, terima kasih untuk waktunya. Jadi pertanyaan saya adalah, apakah tantangan terbesar kakak saat selama ini mengikuti organisasi? Baik, itu saja, Kak. Oke, Terima terima kasih Adinda. Adinda ya, bener ya? Ya, Oke, makasih Adinda. Jadi gini, kalau ngomongin tentang tantangan ya teman-teman, kakak punya satu analogi nih. Analogi layang-layang. Ketika layang-layang semakin tinggi terbangnya, maka angin yang menghempasnya pasti akan semakin keras teman-teman. Gitu juga halnya ketika kita hadir dalam organisasi. Semakin banyak organisasi yang kita ikuti, semakin besar ruang lingkup organisasi yang kita ikuti, maka tantangannya nanti pasti akan semakin berat. Apalagi kita bukan hanya memegang peran sebagai seorang mahasiswa, kita juga berperan sebagai seorang anak dalam rumah tangga gitu, dalam keluarga kita. Kita harus bisa menyeimbangkan hal itu. Nah, jadi tantangan pertama yang sering banget kakak alami adalah manage waktu teman-teman. Karena sebagai tujuan pertama kali kakak hadir di kampus ini, di Universitas Udayana kan untuk belajar ya teman-teman. Jadi tujuan utama kakak untuk belajar. Nah, ketika tujuan utama kakak ini masih belum kecapai gitu, kan kakak bakalan senantiasa terus berfokus ke sana. Namun kakak paham bahwa proses penuntasan pendidikan tidak hanya bisa diselesaikan di sana. Jadi kakak ikut berorganisasi kan. Nah, menyeimbangkan waktu inilah yang sulit teman-teman. Tapi ini ya, kakak punya satu tips buat kalian. Ketika teman-teman ini masih bingung gimana caranya ngatur waktu antara berorganisasi dan juga kuliah, kakak punya satu tips yang memang kakak jalani selama ini dan kakak udah rasain. Tips itu adalah time management. Time management yang seperti apa? Time management dengan sistem prioritas teman-teman. Ketika teman-teman udah bisa menentukan mana prioritas yang harus teman-teman jalani, teman-teman bakalan bisa memilih dan memilah mana kegiatan yang harus teman-teman ikuti gitu. Caranya gimana? Ada dua hal. Hal yang penting dan hal yang mendesak. Oke? Mungkin ini bisa dicatat ya teman-teman. Mungkin penting banget untuk kedepannya dari teman-teman. Ketika kita mendapatkan suatu kegiatan dan kalian menilai kegiatan itu adalah kegiatan yang penting dan kegiatan itu merupakan kegiatan yang mendesak. Mendesak dalam artian waktu ya teman-teman. Ketika kegiatan itu merupakan kegiatan yang penting dan mendesak, maka itu adalah prioritas teman-teman. Ketika kegiatan itu tidak penting, ketika kegiatan itu tidak mendesak, namun itu adalah satu hal yang penting, maka itu adalah prioritas kedua dari teman-teman. Ketika kegiatan itu tidak penting, tapi itu mendesak, maka itu adalah prioritas ketiga dari teman-teman. Dan ketika kalian mendapatkan suatu kegiatan yang tidak penting maupun tidak mendesak, nah itulah prioritas keempat kalian. Jadi kalian nanti bisa menilai sendiri ya, kalau kakak di sini menggunakan kontekstual gitu, ngomonginnya bahwa mana nih kak yang dipilih organisasi atau pendidikan itu akan sangat relatif teman-teman. Karena situasi dan kondisi yang teman-teman alami nggak sama seperti yang kakak alami gitu. Jadi ingat, mana yang penting, mana yang mendesak. Silakan pilih dan pilah masing-masing. Oke, bisa diterima Adinda? baik, bisa Kak, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, di sini kakak pengen. Oke, tadi ada yang bersuara, siapa itu? Saya Kak, Oh, kenapa dek? mau bertanya. Oh, mau bertanya. Oke, silakan. Terima kasih atas waktunya sebelumnya Kak. Perkenalkan, nama saya Gede Krisnasya Ditya Budi Pratama dari Gugus 27 nomor urut 37. Saya dari Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Sipil. Nah, saya mau bertanya Kak, tadi kan Kakak bilang nilai dasar organisasi sama tujuan pendidikan itu memiliki hubungan untuk menjadi yang bermanfaat. Nah, pertanyaan saya,
menurut kakak sendiri, pendapat kakak, apakah organisasi di Universitas Udayana ini sudah memiliki nilai-nilai yang seimbang dengan tujuan pendidikan itu sendiri atau belum? Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya kakak ulangi lagi bahwa apakah organisasi yang ada di Universitas Udayana sudah sesuai dengan konsep-konsep ataupun nilai-nilai dasar yang ada dalam pendidikan, gitu? Oke, gini Iya, ya Kak. teman-teman. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau menurut kakak pribadi nih ya, kakak menilai setiap organisasi itu sama teman-teman. Setiap organisasi pada akhirnya akan bermuara kepada kebermanfaatan. Dan kakak memahami bahwa semua organisasi itu sama. Yang terpenting adalah kalian menyesuaikan visi ataupun target goals dari kalian dengan organisasi yang akan kalian ikuti gitu. Pastikan bahwa hal itu relevan gitu. Nah, ketika kita berfokus kepada pengabdian ya, di Tridharma Perguruan Tinggi kan ada pengabdian. Organisasi di Universitas Udayana tidak pernah kekurangan dengan organisasi-organisasi dalam bentuk pengabdian. Kakak ambil contoh aja ya. UDM, Udayana Mengajar. Itu adalah salah satu bentuk pengabdian kita kepada masyarakat dalam bentuk pendidikan dan juga pengabdian. Yang kedua, Gemasana, Gerakan Membaca Bersama Udayana. Itu adalah salah satu bentuk pengabdian di mana kita memupuk ataupun menumbuhkan nilai-nilai yang bisa membuat kita menjadi gemar untuk membaca gitu. Jadi literasi kan satu hal yang penting nih. Jadi itu adalah salah satu bentuk pengabdian teman-teman. Terus kalau tentang bidang akademik ya, di UNUD pun sendiri tidak kekurangan dengan organisasi-organisasi yang berbentuk pendidikan gitu. Kakak ambil saja contoh di fakultas kakak. Kakak kan dari fakultas hukum nih. Di fakultas hukum tuh ada organisasi namanya UKM ya. UKM namanya ALSA, SEIL, sama UMCC. 3 organisasi ini bergerak dalam bidang hukum, namun ruang lingkupnya berbeda-beda. Ada yang di ruang lingkup internasional, ada yang di ruang lingkup nasional, ada yang di ruang lingkup Asia gitu. Jadi kalau kita bertanya apakah organisasi yang ada di UNUD ini sudah sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi, menurut kakak sudah. Namun pada implementasinya itu menurut teman-teman sendiri. Bagaimana tujuan teman-teman, bagaimana proses teman-teman menjalaninya. Rugi juga dong ketika organisasi ini sudah sesuai, namun teman-teman menjalaninya ya hanya sekedar aja gitu. Mungkin itu dari kakak. Terima kasih Gede Krisna ya. Terima kasih juga, Kak. Oke, bisa diterima? Bisa, Kak, bisa. Terima kasih banyak, Kak. Oke, kalau memang terima kasih kembali. Kalau memang rasanya masih kurang teman-teman, bilang aja nggak apa-apa. Kakak terbuka dok. Kakak terbuka dengan opini dari teman-teman. Karena kakak juga kan masih belajar nih di sini. Kakak pun angkatan 2020 loh teman-teman. Masih belajar di sini. Jadi kakak pun perlu feedback dari teman-teman sendiri. Perlu pembelajaran dari teman-teman sendiri. Karena kakak yakin di sini kalian juga merupakan orang-orang yang hebat. Gitu. Oke. Kakak berlanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Karena tadi udah cowok, kakak sekarang minta cewek. Oke. Kakak kasih kesempatan ke Nikadek Mas Ari Pratiwi. Ada? Ada, Kak. Oke, silakan. Selamat pagi, Kak. Perkenalkan, nama saya Nikadek Masari Pratiwi dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Farmasi. Jadi, di sini saya izin bertanya kepada Kak Adi. Jadi kan, Kak, Kakak masih di angkatan 20 ini. Jadi kan baru setahun dalam mengikuti organisasi kemahasiswaan di Universitas Udayana. Dan juga dulu Kakak sempat menjadi ketua OSIS sebelumnya di SMA. Dan pada saat Kakak masuk ke organisasi di perkuliahan ini, menurut Kakak bagaimana sih caranya untuk beradaptasi dengan cepat, dengan lingkungan baru, dan dengan teman-teman baru di organisasi perkuliahan ini, Kak? Sekian dari pertanyaan saya. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Mas Ari. Mas Ari ya panggilannya ya? Ari, Kak. Oh, Ari, oke. Terima kasih Ari. Iya. Kayak gini. Mungkin satu prinsip yang harus ditanamkan dalam diri teman-teman, yakni prinsip analogi emas. Apa itu prinsip analogi emas? Ini, ketika teman-teman menganggap diri teman-teman sebagai seorang emas, ataupun benda lainnya ya,
emas dimanapun tempatnya akan tetap menjadi emas, teman-teman. Harga, nilai, ataupun value-nya bakalan tetap seperti itu. Gitu juga teman-teman nanti ketika teman-teman hadir di banyak organisasi. Nah, kalau ditanya ya tentang apa perbedaan yang kakak alami dan bagaimana cara kakak untuk beradaptasi dengan organisasi-organisasi yang baru, itu sebenarnya ada banyak hal, teman-teman. Tapi kalau kakak jelasin di sini cara kakak beradaptasi mungkin panjang banget ya. Mungkin sampai sore nanti nggak bakalan selesai. Satu hal nih yang pengen banget kakak tanemin ke kalian adalah bagaimana nanti di awal-awal semester, ini kakak cerita dikit ya. Boleh kan curhat ya? Oke. Jadi dulu kakak di awal-awal semester nih masih bingung. Organisasi mana sih yang pengen kakak ikutin? Karena kakak dulu kan aktif berorganisasi nih. Jadi ibaratnya kayak udah cinta sama organisasi dan haus akan organisasi gitu. Kayak, oh berikan aku organisasi gitu. Rasanya pengen banget sama organisasi gitu. Ketika kakak sudah dihadapkan pada banyak pilihan, di UNUD banyak sekali ada organisasi, teman-teman. Jadi ketika nanti teman-teman masuk di masa perkuliahan, bahkan ada ratusan organisasi yang bisa teman-teman ikutin. Cuman itu kan sifatnya pilihan. Dan kalian paham nih bahwa kalian nih adalah emas. Dimanapun kalian berada, kalian akan tetap jadi emas. Jadi itulah prinsip yang kakak pegang. Beradaptasi di lingkungan baru. Caranya kakak adalah mencoba, teman-teman. Ketika teman-teman nanti memasuki semester baru, ketika teman-teman memasuki perkuliahan, menjelajahlah. Silakan. Coba-coba organisasi nggak masalah, teman-teman. Nggak ada aturan baku loh. Maksudnya kalian tuh nggak boleh coba-coba di sini, nggak boleh coba-coba di sana. Boleh. Silakan coba-coba aja. Kalau teman-teman masih belum tahu apa passion teman-teman, apa minat teman-teman, dan apa bakat teman-teman, cari. Carilah passion kalian, carilah bakat kalian. Kalau nggak ketemu, gimana? Kalau nggak ketemu gimana, Kak? Ya, buat bentuk passion kalian sendiri. Karena itu tidak terbatas pada bagaimana kita mencari aja, tapi bentuklah hal itu, gitu. Kita kan gini, cara kakak beradaptasi. Mungkin saat kakak ketemu dengan orang lain, satu hal yang paling penting, mungkin udah tadi sempat kakak ucapkan, bahwasanya merendahlah serendah mungkin, sampai tidak ada orang yang bisa merendahkan kamu. Jadi itu adalah cara beradaptasi yang paling penting, teman-teman. Karena ketika kita merasa menjadi orang yang hebat gitu, sampai kapanpun kalian beradaptasi nggak bakalan bisa, teman-teman. Gitu. Jadi menghargai orang lain, menghargai diri sendiri adalah satu hal yang paling penting dalam organisasi. Mungkin itu dari Ari, bisa diterima? Sangat bisa, Kak. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Oke, kakak mungkin mau kasih kesempatan untuk tar dulu. Ini kakak lihat ada Dwi Ayu Indah Nimade, Dwi Ayu Indah. Indah apa siapa nih? Dari Gugus 27. Indra sih. Suara kakak kedengeran? Iya, Kak. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nimade Dwi Ayu Indrase dari Gugus 27 nomor urut 93. Saya ingin bertanya, setelah kakak mengikuti banyak organisasi, pasti kan dalam setiap organisasi itu berbeda. Apa sih? Banyak perbedaan di setiap organisasinya itu. Bagaimana cara kakak untuk apa sih menyesuaikan? Udah hampir dijawab sih tadi, cuman ya setiap organisasi itu kan pasti beda-beda lah kegiatannya. Jadi apakah ada kendala gitu? Oke. Udah pertanyaannya? Sudah, Kak. Oke, terima kasih. Siapa nama panggilan jadi? Dwi Indra Ayu. Indah. Siapa? Asih? Siapa? Ayu. Oke. Kalau kakak panggil sayang boleh? Loh. Oke, bercanda ya teman-teman. Biar gak tegang nih. Kakak lihat-lihat nih ada Krisna nih tegang banget nih dari tadi. Cuman jidatnya aja yang kelihatan. Oke. Tunggu sebentar teman-teman. Ada sedikit kendala. Oke. Nah, jadi lupa nih. Pertanyaannya tadi gimana caranya kakak menyesuaikan dengan organisasi-organisasi yang berbeda? Bener? Kalau bener kasih jempol. Oke, bener. Caranya kakak menyesuaikan diri ya.
Mungkin di sini kakak pengen ngasih tips saja ya buat teman-teman. Ketika kita hadir dalam satu organisasi dan kita juga ingin ikut organisasi A, B, C, D, E dan bertransisi dari satu organisasi ke organisasi yang lain, mungkin prinsip utama yang tadi kakak bilang harus tetap tanemin dulu sebagai sebuah pondasi. Nah, jadi pondasinya ini sebagai pondasi bangunan ya, ibaratkan bangunan, pondasi kalian itu adalah pemahaman bahwasanya setiap organisasi itu sama. Nilai dasarnya itu adalah kebermanfaatan dan pengabdian. Nah, mungkin kakak lupa juga ya ngasih tahu kalian bahwasanya setiap organisasi itu akan bermuara pada pengabdian, teman-teman. Entah pengabdian untuk diri sendiri, entah pengabdian untuk orang lain, ataupun untuk dunia gitu. Pasti akan pada akhirnya untuk pengabdian, mengabdi untuk diri sendiri dan lain orang lain. Oke. Itu adalah pondasinya, teman-teman. Ketika teman-teman paham bahwasanya nanti adalah kebermanfaatan yang akan kita dapat, adalah pengabdian yang akan kita dapat, teman-teman bakal menilai semua organisasi itu sama. Namun realitanya kan berbeda ya, teman-teman. Visi dari organisasi itu kan berbeda-beda. Misi dari setiap organisasi itu kan berbeda-beda. Caranya kakak menyesuaikan adalah mempelajarinya dan memahaminya. Pahamin dulu di awal apa visi dari organisasi itu. Ketika kakak ngomongin di BEM ya, Badan Eksekutif Mahasiswa di tingkat universitas. Kakak kan sekarang jadi anggota BEM ya, staff BEM. Di awal sebelum kakak join, sebelum kakak ikut, cara kakak nyesuaiin diri adalah pastikan dulu apakah visi dan misi dari organisasi itu sudah sesuai dengan diri kita. Kalau memang itu udah sesuai, nanti teman-teman kedepannya bakalan gampang kok. Gampang untuk beradaptasi. Nah, terus gimana Kak kalau kita tuh nggak tahu tentang visi dan misinya? Ya cari tahu. Nah, gimana Kak kalau nanti kita udah hadir di sana, terus visi dan misinya tetap cuman prosesnya yang nggak beda, yang berbeda Kak, dan ngerasa ada banyak tekanan di sana. Caranya gimana Kak? Caranya itu adalah gimana teman-teman. Nah, gini deh. Dinamika yang seperti ini deh, kakak pengen ngasih tahu maknanya dulu teman-teman ya. Proses inilah yang nanti akan sangat penting ada di kehidupan sosial teman-teman. Ketika teman-teman nanti udah hidup di dunia nyata, hidup di dunia nyata kan tetap hidup di dunia nyata. Maksudnya hidup di dunia kerja, teman-teman juga pasti bakalan menemui dinamika yang seperti ini. Mungkin kalian kerja nanti bertemu dengan staff-staff yang lain, bertemu dengan orang-orang lain. Realitanya bakalan sama teman-teman. Jadi ketika teman-teman udah hadir di organisasi, teman-teman akan dibenturkan dari awal gitu. Sudah terbentur, pada akhirnya akan terbentuk. Gitu. Jadi jangan pernah takut dulu ketika teman-teman udah punya komitmen di awal, pasti teman-teman bisa nyesuaiin diri kok. Entah bagaimana caranya nanti. Cuman kakak pengen ngasih satu makna aja tentang pondasi itu teman-teman. Jangan pernah kehilangan semangat. Jangan pernah berhenti di tengah jalan dan tetap semangat. Oke. Mungkin lagi satu pertanyaan aja ya teman-teman karena mengingat waktu. Mungkin nanti buat teman-teman yang memang benar-benar pengen nanya ya, karena di sini kakak lihat ada banyak sekali pertanyaan yang muncul di depan kakak. Teman-teman bisa langsung tanya aja nih. Nanti mungkin kakak bisa jawab, terserah teman-teman mau nanya kapan sama kakak, sebisa mungkin, sebisa kakak pasti bakalan kakak jawab kok. Oke, mungkin teman-teman bisa kontak kakak di sana aja. Silakan kalau teman-teman mau bertanya lebih lanjut karena kita kan terbatasi oleh waktu di sini ya. Silakan. Oke. Kakak persilakan kepada siapa ya? Oke. Ini Kadek Della Puspitayanti. Sorry. Tadi udah cewek ya? Nggak boleh nih, nggak boleh. Kakak harus imbang. Sorry. Kakak persilakan ke Kadek Krisna deh. Dari tadi Kadek Krisna nih kayaknya ngantuk deh. Oke, Kadek Krisna, Kadek Krisna dari Gugus 27. Bisa dengar suara kakak? Oke, sepertinya masih ada kendala sinyal deh dari Kadek Krisna. Oke, kakak persilakan ke ini deh, Inyoman Ardi Kusuma Wijaya. Ada? Siap, ada Kak. Oke, silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Inyoman Ardi Kusuma Wijaya dari Gugus 28, nomor urut 51.
Baik, pertanyaan saya yaitu menurut pengalaman kakak atau sepengetahuan kakak tentang berapa sih kapasitas maksimal dari seorang mahasiswa itu dalam untuk ikut berorganisasi seperti itu, Kak? Oke, terima kasih Ardi Kusuma. Ya, Kak. Oke, gini. Kalau ngomongin tentang kapasitas ya teman-teman, itu kembali lagi ke tujuan ataupun goals kita masing-masing. Goals dari teman-teman pastinya akan berbeda sama goals kakak ya. Kalian kan punya cita-cita nih, kalau nanti kalian tamat kuliah, kalian mau jadi apa gitu. Pastikan dalam proses nanti kalian masuk ke organisasi, itu adalah sesuai dengan tujuan teman-teman. Itu dulu. Biar nanti kalian bisa menentukan nih, kalau kalian udah tahu nih target kalian segini, kalian bisa nyesuaiin seberapa besar kapasitas kalian untuk ikut organisasi, untuk ikut pengabdian, untuk ikut pendidikan, dan lain-lain. Jadi teman-teman ketika teman-teman udah punya big goals, teman-teman nanti akan bisa nge-breakdown itu menjadi tiny goals. Goals kecil. Sebagai contoh, teman-teman pengen punya keahlian dalam public speaking gitu. Oke, karena udah dikasih tahu sama acaranya, mungkin kakak singkat aja ya teman-teman. Waktu kita tinggal 1 menit lagi. Jadi hal yang paling penting nih untuk menentukan kapasitas itu adalah menentukan terlebih dahulu bagaimana goals kita, lalu membuat breakdown dari hal itu, tiny goals-nya. Dan kalau kakak berbicara tentang pengalaman kakak telah menentukan target nih teman-teman. Semester 1, semester 2 itu adalah fase kakak untuk menjelajah. Fase kakak untuk mengetes nih organisasi mana yang sesuai dengan diri kakak. Lalu lanjut di semester 3 dan 4. Kakak punya target bahwa kakak bakalan mau komitmen terus di organisasi itu dan memberikan kebermanfaatan lebih. Jadi itu tujuan kakak teman-teman. Itu target yang perlu kakak penuhi. Jadi kapasitasnya sekian. Terus nanti lanjut ke semester tua, kakak bakalan fokus di pendidikan teman-teman. Jadi silakan teman-teman atur sendiri seberapa goals kalian, seberapa target kalian. Kalian pasti bakalan bisa kok nanti ke depannya. Kalau memang nggak bisa, masih ragu kayak gimana, mungkin nanti kita bisa sharing bareng-bareng. Mungkin itu aja dari kakak. Terima kasih Ardi Kusuma. Bisa diterima? Bisa, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, mungkin karena teman-teman waktu kita udah habis ya. Mungkin di akhir kakak pengen feedback dari kalian deh. Kakak pengen apa yang kalian pahami saat ini, apa yang kalian dapetin dari apa yang kakak bilang tadi. Karena kan kakak juga masih belajar di sini ya. Kakak pengen kalian tadi bikin Instastory. Terserah, ini nggak wajib ya teman-teman. Kalau ada insight yang memang teman-teman rasa sangat penting, silakan bagikan ke teman-teman kalian. Kan namanya organisasi kan membagikan kebermanfaatan ya teman-teman. Jadi jangan sampai hal ini berakhir di teman-teman aja. Silakan bagikan. Oke? Mungkin IG kakak juga udah kakak cantumin tadi di sana. Silakan. Mungkin sekian aja dari kakak kembaliin ke MC. Terima kasih. Dadah. Oke, terima kasih banyak Kak untuk kakak mentor kita hari ini. Untuk sesi ini Kak Adi untuk materi yang udah diberikan. Nah, kakak harap tuh tadi kalian tuh udah pada perhatiin, udah cermatin, udah dicatat juga ya. Tadi kakak Adi banyak bawa ini ya tentang apa sih kepentingan organisasi, apa sih benefit yang bisa dapatkan, kemudian ada pentingnya 3 poin apa tuh, kepercayaan, komitmen, serta loyalitas dalam melaksanakan kolaborasi atau organisasi. Kemudian ada juga tentang realita kehidupan organisasi mahasiswa, dan gak hanya itu tadi kakak juga sempat banyak, Kak Adi juga banyak sempat sharing gitu ya tentang pengalamannya pas ngikutin organisasi, udah curhat, udah ngasih-ngasih tips juga dalam menjalankan organisasi, dan kakak harap nih sesi yang sudah dibawakan oleh Kak Adi ini bakal membantu kalian ya nanti untuk misalnya kalau misalkan kalian pengen ikut organisasi nantinya. Nah, sekarang kan udah selesai nih sesi pertama kita, tapi nggak kayak kemarin, kita nih masih ada lanjut dong ke sesi kedua. Jadi kalian jangan ada yang leave ya guys, ntar pada ketinggalan loh untuk materi berikutnya. Gimana nih, kalian nggak pada capek kan ya? Kakak harap sih masih pada bersemangat ya. Coba dong aku pengen lihat nih reaction kayak apa aja boleh kakak terima. Oke, wow ramai banget nih. Oke, tadi mungkin kalian merasa kayak berat atau lelah ya, karena kan kita sesinya dari pagi ya. Jadi di sini kakak pengen persiapin nih semacam games biar kalian tetap segar. Nah,
Untuk apa nih gamesnya? Yuk kita lihat ya. Untuk operator bisa mempersiapkan ice breaking-nya. Apa nih Kak, izin minum ya, boleh dah. Biar nggak ini ya, biar nggak aus. Mana nih? Untuk operator bisa dipasangkan ice breaking-nya. Oke. Sepertinya operator lagi ada kendala nih. Kita tunggu sebentar dulu ya kalau misalkan sudah kembali operatornya, oke? Siapa nih yang nggak di-mute? Oke, jadi sepertinya operator kita nih agak ada kendala ya, jadi nggak bisa masangin. Jadi di sini aku aja deh yang masang ya, sebentar ya. Oke, kakak pengen nanya nih, ini screen kakak kelihatan nggak? Kalian kalau di sini nih di ice breaking, kalau misalkan kalian menjawab via on mic nggak apa-apa ya? Santai aja, soalnya kita kalau kalian nanti jawabin di game sini on mic juga, kakak persilakan. Kalau bisa sih pengen deh kakak ya. Oke, kelihatan ya, sip, bentar ya. Kak izin minum, oke, lanjutlah. Bentar ya, kakak siapin dulu. Oke, kelihatan ya, sip. Oke deh, jadi seperti yang kalian bisa lihat di sini, jadi gamesnya nih adalah Guess the Song by the Picture. Seperti nama title-nya, jadi games ini tuh, jadi kalian nanti akan dikasih beberapa gambar random gitu kan. Izin minum, oke siap. Jadi kalian akan dikasih gambar-gambar random, akan ditampilkan, kemudian kalian tebaklah dari gambar-gambar tersebut apa gitu kosakata yang terkait dengan gambar-gambar itu. Kemudian kalau misalkan dirangkai menjadi suatu
kalimat atau suatu kosakata itu suatu frasa gitu apa itu nama judul lagunya. Oke, nggak terlalu rumit kan ya. Oke, kita coba dulu deh ya. Sebagai bentar ya. Bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia kayaknya tuh dia. Aku nggak inget kunci jawabannya soalnya. Kayaknya semuanya banyakkan bahasa Indonesia deh. Oke, ini kita mulai dulu deh. Yang pertama sebagai ini ya, sebagai opening dulu ya, untuk kalian tahu gitu kayak gimana game ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi ada 2 gambar nih. Nah, kemudian clue-nya mahasiswa Universitas Udayana wajib tahu. Wah, udah masuk nih jawabannya cepet banget ya. baru berapa detik udah pada langsung jawab. Iya. Jadi benar, ini itu adalah Mars Universitas Udayana. Kayak gitu ya game ya. Jadi by the way kalau kalian mau jawab via on mic gak apa-apa kok. Biar ramai gitu loh kita. Oke, kakak lanjut ya. Nah, apa nih? Ada 4 gambar nih. Bisa ditebak gak? Kalau enggak kakak kasih Garuda nih clue-nya. Pancasila, Kak. Garuda Pancasila. Pancasila. Oke. Garuda Pancasila. Guys, Garuda oke Pancasila, bener Kak. Garuda Pancasila. Pancasila, Kak. Mantap cepet banget lagi ya. Oke, kakak lanjut Garuda ya. Pancasila. Ini apa nih? Apa ini burung apa ini? Garuda Pancasila. Cluenya lagu yang biasa dipakai oleh para mahasiswa dalam beraspirasi. Apa nih? Darah juang. Burung. Darah juang. Darah juang. Darah juang. Juang, Kak. Oh, oke. Darah juang. Oke, semuanya pada darah juang. Pada nebak atau pada ngikutan nih? Darah juang. Apa nih? Decline. Ikuti. Ikutin. Yang jawab ngikutin ya. Jujur nih. Duh. Error nih ya kakak. Apa bener darah juang? Kita lanjut ya. Apa nih? Bocil ngekol 2 kali. Halo Bandung, Kak. Halo Bandung. Halo Bandung. Halo banget. Halo Bandung. Oke, Gedung Sate itu Bandung ya. Oke, kakak nggak terlalu inget soalnya. Parah banget nih kakaknya. Oke, bener guys. Halo Bandung. Oke, kakak lanjut. Apa nih? Apa nih ya? Apa ini? Ini gambar pertama apa ini? Bingung ya? Bentar. Coba clue-nya ya. Clue-nya mana nih? Kok nggak muncul? Salah satu lagu ciptaan gitaris band God Bless. Mampus, kakak nggak tahu nih. Rumah kita. Rumah kita, Kak. Rumah kita. Yang cepet dapat KJ itu, Kak. Oh, mereka dapat KJ ya. Ternyata udah di leak gini ya KJ-nya. Kacau. Ada cheater ya. Aduh, kacau. Siapa nih ngaku? Ini rumah ya. Kenapa kan rumahnya kebalik sih? Kakak bingung deh. Kenapa gambar ini dipakai rumahnya kebalik? Ini juga film astaga. Serem banget. Mohon maaf. Benar ya guys, rumah kita. Among Us. Iya. Boleh dah. Serah. Oke, lanjut. Apa nih? Menghentikan cipta. Lagi. Coba. Menghentikan cipta. Biasanya lagu wajib saat upacara bendera. Mengheningkan cipta. Menghentikan cipta. Jangan ribut buat sini. Siapa nih ya? Aduh, kacau. Bener ya mengheningkan cipta ya. Kesel banget. Iya. Kalau mengheningkan cipta menunduk gitu ya. Oke. Lanjut. Apa nih? Orang ngasih. Bagimu negeri. Kamu. Indonesia, mantap. Bagimu negeri. Lagu dengan makna sebuah bangsa yang rela berkorban Bagimu demi negeri. negaranya. Bagimu negeri ya. Sesat. Cheater. Ini cinta kamu Indonesia, mantap. Belum dikasihku. Iya, maaf ya, pada cepet banget nih. Kakak nggak tahu nih pada dari mana nih pada cepet bisa tahu ya. Kayak perlu mikir nih. Oh ya, otaknya nge-cheat apa gimana sih? Oke, bener ya, bagimu negeri ya.
Orang dalam. Siapa nih orang dalam? Apa nih? Ini siapa nih yang kedua nih? Mohon maaf nih, kakak Gugur bunga. Gugur bunga Kak. Bunga, gugur Bunga. bunga. Oh, BCL. bunga ya? Oh, BCL. BCL. Oke, kakak kenal. Nggak tahu tapi mukanya nih. Ini kakak ngeliatin bubur nih agak-agak lapar nih ya. Soalnya kakak nggak makan pagi. Bubur ayam. Bubur ayam kayak enak banget gitu kan. Kakak juga kan lagi tinggal di ini nih, tinggal di Bogor. Terus nyari bubur tuh kayak susah banget gitu kan. Soalnya kakak agak terpencil gitu kakak tinggalnya nih. Jadi lapar banget, pengen lagi. Kan enak ya kalau dingin-dingin makannya bubur gitu ya. Agak sedih nih kakak. GoFood ya. Terusnya kakak GoFood nih. Ntar deh abis selesai ini. Bener ya guys, gugur bunga. Kode kak curhat. Iya nih maafin kakak lapar banget. Kode ya dong guys, tolong kirimin kakak GoFood ya, makasih. Lanjut aja deh kita. Apa nih? Ini apa nih gambar pertama? Mohon maaf. Rayuan Pulau Kelapa. Rayuan Pulau Kelapa. Kenapa ini gambar yang pertama Pulau rayuan? Kelapa. Kakak Rayuan nggak tahu Pulau nih. Di lagu ini Indonesia jadi cantik banget. Kenapa ini yang gambar pertama rayuan dah? Judul lagunya Aduh Rayu tuh Kak. Oh, Aduh Rayu. Aduh Rayu, pohon kelapa. Oke. Oh, baru tahu kakak. Maaf ya kakak nggak tahu banyak lagu Indo gitu. Oke, jadi mari kita lihat. Bener ya? Oke, bener. Rayuan Pulau Kelapa. Sip. Citrowoy. Iya nih ya, gimana ya? Cepet-cepet banget. Oke, lanjut. Apa nih? Sepatu. Dora nggak pakai D. Sepatu Dora. Shue. Ora jamu. Jamu Kak. Oh iya. Shoe ya. Oke, sepatu. Ini nih yang bahasa Inggris nih. Shue. Iya bener. Yang nulis shue ini bener tuh. Aduh bener ya guys. Shue ora jamu. Mantap. Pakai bahasa Inggris. Oke, lanjut. Apa nih cluenya? Lagu yang mengingatkan anak-anak untuk berbuat baik dari Jambi. Injit semut. Injit semut. Oh itu sekit semut. Injit semut. Injit. Kakak jujur pas ngeliat yang gambar pertama ngiranya kaki lo ya. Memang kaki sih, tapi jinjit ya maksudnya. Iya ya. Cute. Jinjit Kak. Injit semut. Injit semut. Oh, oke. Gimana tuh, ada yang bisa nyanyi nggak? Kakak kurang tahu loh. Kacau banget ya, kakak nggak inget, nggak ada tahu lagu-lagu ini. Ini cekit, iya bener nggak salah ya. Aduh, ini apa? Apa nih? Sido muncul, tolak. Apa? Tolak angin ya, tolak reklamasi. Apa sih angin memiring? Lagu dari Makassar tentang wanita yang kangen sama pacarnya karena LDRan. Oh my god, ini siapa nih yang kayak gini? Lah itu kemiri ya kan? Aku kan juga nggak tahu sebenarnya ini kemiri. Kakak kira tuh apa tuh ya? Angin Tahu chestnut malam. nggak? Kayak chestnut gitu loh. Apalah itu nama bahasa Indonesianya? Kemiri ternyata ya. Masuk angin, iya bener sih. Tolak angin ya buat masuk angin sih. Angin memiri, benar guys. Angin memiri guys. Kita lanjut, masuk, S dicoret, N. Ini dada ayam ya? Manuk dadali. Manuk dadali itu apa ya? Manuk Salah dadali. satu lagu yang diciptakan sama Bapak Sambas Mangundikarta. Manuk dadali. Okay. Benar nggak ya? Mari kita lihat. Manuk dadali, yap. Oke, lanjut. Sasa. Siapa tuh orangnya? Mohon maaf nih kalau nggak kenal. Jojo. Namanya? Orangnya namanya Jojo ya, Jojo Herman. Oke lah. Makin kenal nih kakak dengan orang-orang Indo ya. Nggak saya tahu nih. Tak kira Joshua. Satori. Iya tuh. Apa nih yang terakhir? Apa nih? Kayak gambar yang pertama nih Ratu Elizabeth ya. Ratu Anom. Anom.
Lagu Bali biasanya dinyanyikan oleh anak-anak sembari mereka bermain. Ratu Anom. Oh, kakak baru tahu nih. Kakak dari Jakarta sih, kakak nggak tahu ya lagunya. Ratu Anom, oh bener. Lah, ini Anon kan N-nya jadi M. Seharusnya Amon dong ya. Aduh, gamenya kacau nih. Bener lah. Emperor Anom, iyalah. Lord Anom, Immortal Anom nih. Asbun aja ya kalian ya. Oke, cuman sampai di situ guys ice breakingnya gimana. Semoga kalian sekarang merasa lebih refresh gitu ya. Aduh, oh, oh. Mana kakak tutup. Oke, aduh, gila. Makasih ya ke semuanya buat tadi partisipasi, ngeramein juga nih. Terutama kalian, wahai kolom chat ya, rame banget, ngeramein gak jelas, asbun lah, apa tadi ada yang ngejawab begitu atau wibu nih ya. Oke deh, jadi kakak terima kasih lagi ya buat kalian tadi udah partisipasi. Nah, jadi sekarang kita nih bakal masuk ke sesi kedua ini ya. Sesi kedua acara bercakap kita acara ruang bercakap dua kita hari ini. Jadi semoga tadi games itu bikin kalian jadi makin seger lagi, makin refresh gitu ya. Gara-gara mungkin tadi kalian pas waktu yang pertama kayak udah capek gitu kali ya mungkin. Nggak tahu sih ya. Apa ya? Ya udah dah. Jadi sekarang oke. Jadi sekarang by the way kan ada ini ya. Ada absensi kedua kalinya nih. Kalian nanti jangan lupa ya. Siapa tuh belakang? Siapa tuh belakang? Mohon maaf tuh ada saya. Jangan dikomentarin. Iya. Oke, jadi ya udahlah. Udah berhenti guys, sudah berhenti. Jadi sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, kakak pengen reminder lagi nih, soalnya kita ada pengisian absensi kedua ya. Jadi untuk pengisian absensi kedua ini dilakukan pakai link atau barcode, tapi barcode-nya kayaknya nggak ditampilin operator ya. Kak izin keluar sebentar. Ya boleh, jangan lupa balik ya. Iya. Jadi kalian jangan lupa isi lagi absensi kedua kalinya. Terus kalian pastiin ya, udah milih yang gelombang sesuai. Yaitu kita sekarang masuk ke gelombang kedua. Oke? Thank you semuanya. Terima kasih. Reaksinya dong. Pengen lihat deh. Pengen lihat rame-rame nih reaksinya. Sip. Makasih guys. Thank you, thank you. Linknya yang tadi masih. Iya, yang sama ya. Yang sama, tapi kalian pilih gelombang 2. Oke? Lanjut lagi meet-nya. Iya, bener. Kalian ditunggu dulu aja ya. Untuk biar kalian. Kan ini untuk pengisian absen ini 5 menit nih. Jadi kita bakal mulai lagi 9.30. Bener nggak ya kakak? Iya. Iya lanjut lagi ya meet-nya. Jangan pada leave ya guys. Masih ada satu lagi kok kakak mentornya. Ntar kalau kalian leave ntar kakak ini ya. Kakak tag semuanya kalian. Oke, untuk 5 menit ini kalian isi absensi dulu ya yang keduanya. Oke, thank you guys. Anabulnya kakak ada banyak. Anabul tuh apa ya? Apa tuh anabul? Kak guguknya lucu emang kelihatan ya? Ada yang lihat tuh nih. Koceng. Anabul tuh koceng. Gimana sih? Diisi gelombang 2. Yap, benar. Anabul tuh anak bulu. Di kaca kelihatan. Oh, jangan dilihatin dong kacanya kakak. Kasih kenal kak, iya. Kenalkan, kakak punya ini dogi kakak namanya COVID loh. Gara-gara didapetin pas untuk COVID. Mantep. Nah guys, jangan lupa absensi ya guys.
Oke, oke. Jangan lupa balik ya, guys.